Ya, selanjutnya contoh algoritma yang disebut algoritma lorong. Jadi ini untuk pengawasan ya. Misalnya lorong yang diawasi seperti ini digambarkan ya. Artinya di sini ada A, B dan C ya. Nah, panah ini menunjukkan datangnya bahaya ya. Dari A ke B, dari B ke C, C bisa ke A bisa ke C. Jadi ada dua bahaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menempatkan pos polisi yang paling optimal untuk bisa mengawasi titik tertentu. Misalnya yang perlu diawasi adalah di sini untuk awasi Untuk awasi, lalu di sini adalah pos polisinya di mana ya? Ya, pos polisinya di mana? Lokasinya di mana ya? Nah, sekarang misalnya untuk mengawasi A ya. Untuk awasi A, kita lihat datangnya bahaya dari mana? Dari C ke A ya. Tentu sebaiknya pos polisinya ditaruh di mana? Karena datangnya bahaya ke A itu datangnya dari C, ya sebaiknya pos polisinya taruh di C, betul tidak? Iya. Lalu karena bahayanya yang diminta adalah untuk ngawasi A, ya pos polisinya di A sendiri pasti di A bisa ngawasi A ya. Jadi A. Jadi pos polisinya sebaiknya berada di A dan atau C ya. A atau C. Jadi kalau di A saja atau di C saja. Ini contoh untuk ngawasi A. Sekarang untuk ngawasi B bagaimana? Untuk ngawasi B, kita lihat lagi datangnya bahaya dari A. Berarti pos polisinya harus ditaruh di A, ya. Itu untuk ngawasi datangnya bahaya ke B. Di samping itu, di mana lagi? Ya datangnya bahaya dari C tidak? Tidak, karena C justru datang bahaya dari B. Berarti ya cukup di B sendiri. Jadi A atau B. Ya. Nah, sekarang kalau permintaannya adalah bagaimana mengawasi A dan B. Ya. Jadi kalau plus itu kita sebut atau, kalau titik ini kita sebut dan. Ya. Jadi bagaimana letak lokasi pos polisi untuk awasi A dan B. Nah, kita tahu bahwa untuk awasi A itu adalah A plus C. Untuk ngawasi B adalah A plus B. Maka kalau ini dibuka kan menjadi A kuadrat ditambah AB ditambah AC ditambah DC ya. Nah, sekarang A-nya kita keluarkan. Ya, seperti ini. Jadi artinya apa? Ada 4 alternatif penempatan pos polisi. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang paling ekonomis? Kalau A cukup pos polisinya 1, kalau di sini 2, 2, 2, jadi yang paling ekonomis adalah di sini. Ya, inilah contoh algoritma lorong pengawasan. Sehingga selanjutnya bisa dibuat PR-nya kalau algoritmanya berbentuk seperti ini. Ya. Ya, jadi ya, katakanlah ini A, B, C, D, E, F ya.
datangnya bahaya seperti ini, ya misalnya datangnya bahaya seperti ini, maka pertanyaannya di mana untuk awasi A itu di mana lokasi pos polisinya, ya. Kemudian ya untuk awasi BD misalnya ya, di mana letak pos polisinya. Kemudian untuk awasi CEF di mana lokasi pos polisinya.